Jadi saat kita bisa melakukan jihad politik, jihad konstitusional, yaitu apa? Sekarang 2024, ayo kita niatkan jihad konstitusional untuk memenangkan pemimpin Muslim yang ideologis. Dari 3 calon ini, yang Muslim ideologis cuma Pak Anies Baswedan. Gitu Pak Anies Baswedan merangkul PKB, dalam hal ini Pak Muhaimin, ini di kalangan akademisi, itu wujud daripada persatuan Muhammadiyah dan NU. Itu. Sehingga benar-benar menggoncang perpolitikan di Indonesia ini. Sunnah keempat adalah jihad fisabilillah. Rasulullah adalah panglima yang sering memimpin perang. Ini yang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Jadi saat kita bisa melakukan jihad politik, jihad konstitusional, yaitu apa? Sekarang 2024, ayo kita niatkan jihad konstitusional untuk memenangkan pemimpin Muslim yang ideologis. Nah, itu. Dari 3 calon ini, yang Muslim ideologis cuma Pak Anies Baswedan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, begitu Pak Anies Baswedan merangkul PKB, dalam hal ini Pak Muhaimin, ini di kalangan akademisi, itu wujud daripada persatuan Muhammadiyah dan NU. Itu. Sehingga benar-benar menggoncang perpolitikan di Indonesia ini. Bahkan Profesor Indrayana barusan saja itu sudah dapat bocoran. Jadi Pak Muhaimin nanti akan dijadikan tersangka. Otomatis. Ya kan? Otomatis beliau tidak akan naik. Tapi ada tapinya. Waktu itu Pak Anies dengan PKB itu bukan person, tapi PKB-nya. Jadi bukan per orangnya. Sehingga nanti, kalaupun nanti Pak Muhaimin dijadikan tersangka, insya Allah nanti ada tokoh dari NU yang akan direkrut oleh Pak Anies Baswedan sebagai wakil presiden. Itu. Jadi tetap ini kesatuan Muhammadiyah dan NU. Karena kuncinya ini. Makanya ini insya Allah tanggal 16 ini ada musyawarah ulama-ulama se-Jawa Timur. Jadi nanti saya akan menyampaikan, tolong jangan sampai kesatuan NU dan Muhammadiyah ini dipecah oleh musuh-musuh Islam. Karena isu-isu yang bisa memecah itu isu Wahabi. Itu mudah sekali dijadikan ujung tombak untuk memecah NU dan Muhammadiyah. Kemudian isu yang kedua, isu khilafah. Nah, itu mudah sekali dijadikan alat untuk adu domba. Makanya insya Allah tanggal 16 ini mudah-mudahan ulama-ulama Jawa Timur memahami itu. Sehingga nanti akan saya serukan, yaitu peringatan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah, wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah. Bahkan Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adabun. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah adab. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Ini yang insya Allah akan saya suarakan pada saat nanti di tanggal 16 September, hari Sabtu di Surabaya. Ya, insya Allah. Para ummahat yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang bagaimana kepemimpinan dalam perspektif Islam? Kepemimpinan itu penting. Dan terpilihnya imam atau pemimpin itu hukumnya wajib. Jelas? Wajib.
Bahkan ijma' ulama, bahkan begitu juga para sahabat Rasulullah SAW, ini peristiwa yang bersejarah. Saat Rasulullah wafat, para sahabat bukan mempercepat pemakaman jenazah Rasulullah, tapi semua sahabat memberikan perhatian siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan setelah Rasulullah wafat. Benar? Sehingga akhirnya pemakaman jenazah Rasulullah tertunda. Ya kan? Berarti ini sesuatu yang sangat penting. Apalagi Rasulullah memberi wasiat, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'adu 'alaiha binawajid. Ini wasiat Rasulullah sebelum wafat. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin radhiyallahu anhum. Mulai dari Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ikuti. Ini wasiat Rasulullah. Bahkan Rasulullah memberikan penegasan tamassaku biha wa'du 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah ini. Gigitlah sunnah Rasulullah ini dengan gigi geram. Ini bahasa kinayah, artinya kita disuruh komitmen konsisten. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa memilih pemimpin itu sesuatu yang sangat penting daripada memakamkan jenazah Rasulullah SAW. Walaupun perintahnya Rasulullah kalau sudah jenazah sudah siap harus segera dimakamkan. Karena ada 3 hal yang harus dipercepat. Yang pertama memakamkan jenazah, yang kedua bayar hutang, yang ketiga menikahkan seorang gadis. 3 hal yang dipercepat, jangan ditunda. Daya 3 ya. Memakamkan jenazah, bayar hutang, dan menikahkan seorang gadis. Ya. Jadi kalau sudah ada pemuda yang soleh Minang, ya sudah jangan ditunda-tunda sudah. Kalau sudah yakin ini soleh, sudah bismillah, ya kan. Jangan. Tapi kan sekarang banyak ibu-ibu muslimah yang matre gitu. Jadi ditanya dulu, kamu pekerjaanmu apa? Sudah punya rumah apa belum? Sudah punya mobil apa belum? Ya kan? Mobilnya berapa? Gitu. Jadi yang ditanya dunia. Jadi, nah, Masya Allah, ketika saya di Solo itu, ya Allah, itu ada orang, Bu, ketika di Pinang, jadi putrinya ketika di Pinang, itu pertanyaannya cuma satu, ya kan? Sholat subuh apa tidak? Cuma itu saja. Ya, artinya beliau kalau sholat subuh, insya Allah sholat 5 waktunya genep, ya kan? Dia tanya, sholat subuh apa enggak? Pertanyaannya sudah itu. Nah, tapi jawab dengan jujur, gitu ya. Kalau bohong tak tolak, gitu. Alhamdulillah, ternyata pemuda itu yang Minang keluar orang ini ternyata imam masjid. Nah, kalau imam masjid ya rutin 5 waktu. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan cuma itu. Nah, kalau di sono enggak, ya kan? Wis duwe omah apa durung? Wis duwe kendaraan apa belum? Ya kan? Gajine piro? Gitu. Iya kan? Yang ditanya materialisme. Gitu. Jadi bukan akidah, bukan hal-hal yang penting. Gitu. Nah ini. Yang ketiga, ibu-ibu, berbeda dengan cara pandang sekuler. Dia pisahkan urusan agama dengan negara. Al-faslu bainad din wa daulah. Dipisah antara kehidupan agama dan kehidupan berbangsa bernegara. Tapi Islam justru memiliki pandangan bahwa nilai-nilai agama dan negara tidak bisa dipisahkan.
Agama menjadi tuntunan dalam menerapkan sistem pemerintahan. Itulah Islam. Sehingga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dapat tegak dan kemaslahatan manusia secara umum bisa tercapai. Itulah pentingnya pemimpin dalam perspektif Islam. Yang keempat, Islam memiliki konsep tentang negara. Sebagaimana Rasulullah memimpin masyarakat di Madinah, beliau memunculkan piagam Madinah. Begitu juga ulama-ulama kita ketika membangun Indonesia memunculkan piagam Jakarta. Kalau Rasulullah membangun Madinah ada piagam Madinah, Indonesia, ulama-ulama di Indonesia membangun negara Indonesia yaitu dengan piagam Jakarta. Sampai hari ini piagam Jakarta itu terus dibaca saat upacara tiap hari Senin atau upacara 17-an. Apa yang dibaca piagam Jakarta itu sejak tanggal 14 Agustus diganti menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terus dibaca enggak? Tiap Senin kalau pas upacara dibaca. Itu hasil perjuangan ulama-ulama kita. Coba Bu, kan dulu kan sudah pernah saya sampaikan, mulai alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, tentang tatbiqus syariah, itu sudah ada dalam alinea pertama, kedua, dan ketiga. Ya kan? Tujuan ditegakkan atau tatbiqus syariah, tujuan ditegakkan syariat, itu masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Bahkan alinea yang keempat itu aplikasi daripada surah Al-Baqarah ayat 217 itu. Surah Al-Baqarah ayat 218. Ya kan? Amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Baru Allah turunkan rahmat. Makanya dalam alinea keempat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Ya kan? Itulah perjuangan ulama-ulama kita ketika memunculkan piagam Jakarta yang sekarang dirubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dulu sila pertama ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah ternyata ibu-ibu, umat Kristiani di Indonesia bagian timur langsung protes. Kalau 7 kata tidak dihapus, umat Kristiani akan lepas dari Indonesia. Akhirnya ulama-ulama mengambil istihad, yaitu pimpinan pusat Muhammadiyah Pak Ki Bagus Hadikusuma waktu itu langsung 7 kata dihapus. Kalau syariat dihapus, kita harus berjuang lebih tinggi dari syariat, yaitu tauhid. Akhirnya dimasukkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Artinya apa? Makanya dalam piagam Jakarta atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tertulis di situ, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Indonesia ini dibangun di atas kalimat tauhid. Itu loh. Dasarnya itu tauhid. Itulah perjuangan ulama-ulama kita. Jadi Rasulullah memimpin masyarakat di Madinah. Islam mengatur tentang kepemimpinan dan sistem pemerintahan yang dengannya tegak segala keadilan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kekuasaan di dalam Islam termasuk perkara yang sangat penting. Amrun daruriyun. Islam mewajibkan adanya kepemimpinan yang bertugas menjaga din, hirasat din, dan mengatur urusan dunia, siasah ad-dunia. Nah itu. Inilah pentingnya kekuasaan. Yang kedua, pentingnya pemimpin dalam perspektif Islam agar menjaga din, agama. Bertujuan untuk menjaga maqasidul syariah, tujuan-tujuan dari syariat itu. Dan mengatur urusan dunia. Untuk apa? Untuk keadilan kepada siapa saja. Al-adalah al-istimaiyah. Nah itu. Kemudian yang ketiga, pentingnya pemimpin dalam perspektif Islam. Tanpa adanya seorang pemimpin yang memiliki otoritas untuk melakukan dua hal itu, maka manusia akan seperti hidup di rimba belantara.
Siapa yang kuat, dia yang menang. Itu kalau tidak ada hukum Islam. Makanya hukum Islam ditegakkan oleh pemimpin ini. Nah, bagaimana sistem pemerintahan para khulafaur rasyidin pada masa itu? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada era khulafaur rasyidin dianggap sebagai era paling cemerlang dalam sejarah kaum muslimin setelah Rasulullah wafat. Karena di era tersebut nilai-nilai Islam mampu mempengaruhi aktivitas mereka di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin, penerapan real yang komprehensif dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Kemudian, sistem pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin, mereka mewakili Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan keadilan, menyebarluaskan kebajikan dan keutamaan, dan menghidupkan Islam dalam bentuk lisan dan perbuatan, ya kan, bil jawarih. Jadi itulah era yang benar-benar mewakili era yang menjadi parameter untuk mengukur sejauh mana kelurusan langkah para penguasa sepeninggal mereka. Artinya apa? Hendaknya sistem pemerintahan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para khulafa rasyidin hendaklah dijadikan contoh atau uswatun hasanah. Nah itu. Nah sekarang bagaimana kata al-imam atau pemimpin dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ibu bisa lihat di akhir surah Al-Furqan ayat 74 ini. Di akhir surah Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Al-Imam At-Tabari rahimahullah ketika menafsirkan waja'alna lil muttaqina imama, itu maknanya yaitu menjadi pemimpin-pemimpin yang diikuti oleh orang-orang setelah kami. Ya Allah. Jadi doa yang dipanjatkan waja'alna lil muttaqina imama itu maknanya supaya kita menjadi pemimpin-pemimpin yang diikuti oleh orang-orang setelah kita. Bahkan Al-Imam Bukhari menjelaskan yaitu waja'alna lil muttaqina imama itu adalah yaitu doa kepada Allah sebagai pemimpin-pemimpin yang kami meneladani orang-orang sebelum kami dan yang diteladani oleh orang-orang setelah kami. Ini termaktub dalam kitab Fathul Bari juz 13 halaman 248. Nah, bagaimana definisi tentang imamah atau kepemimpinan? Dari ungkapan definisi yang ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah, yang paling bagus itu definisi yang ditulis oleh Al-Alamah Ibnu Khaldun rahimahullah, penulis kitab Muqaddimah. Jadi imamah atau pemimpin itu dalam definisi dalam menurut beliau adalah membawa, mengatur seluruh umat berdasarkan pandangan syariat dalam mewujudkan maslahat-maslahat mereka yang bersifat ukhrawi dan duniawi yang akan kembali kepada ukhrawi. Sebab menurut syar'i penilaian atas semua permasalahan dunia harus dikembalikan pada maslahat ukhrawi. Pada hakikatnya imamah atau pemimpin adalah pengganti dari pemilik syariat dalam menjaga din dan mengatur dunia ini dengan agama. Itulah definisi yang ditulis oleh Ibnu Khaldun rahimahullah. Jadi ibu-ibu, pemimpin itu hakikatnya wakil daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sering disebut dengan khalifah. Makanya Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada para malaikatnya, aku hendak menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Tapi sayang Bu, oleh orang-orang yang anti Islam yang sekarang ini di Indonesia, yang benci dengan Islam, ini
dianggap surah Al-Baqarah ayat 30 itu ayatnya HTI. Ayatnya Hizbut Tahrir Indonesia. Kan tidak benar itu, Bu. Wong ini ayat Allah kok disebut ayatnya HTI. Ini pelecehan itu namanya. Ya. Apakah Hizbut Tahrir buat Al-Quran? Kan enggak kan? Ya kan? Nah ini. Jadi ini pelecehan itu, Bu. Itulah orang-orang yang tidak senang pada Islam. Dan sekarang bagaimana hubungan Imamatul Udzma, kepemimpinan tertinggi, dengan akidah? Artinya apa, ibu-ibu? Permasalahan ini memiliki aspek akidah, aspek fikih, dan aspek sejarah. Jadi oleh sebab itu akidah, terutama ulama-ulama salaf, selalu menyinggung permasalahan imamah itu masuk dalam wilayah akidah. Artinya ibu-ibu, memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Jelas? Memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Oleh karena itu, ibu-ibu, Allah tegaskan hampir 19 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengharamkan memilih pemimpin kafir. Allah haramkan 19 ayat. Contoh, surah Al-Maidah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aman, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Ba'duhum auliya'u ba'din. Sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya, maka kata Allah dia termasuk golongan mereka. Berarti kalau ada seorang muslim milih pemimpin kafir, berarti dia termasuk golongan kafir. Ini Allah sendiri yang memberikan peringatan. Surah An-Nisa ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin at-turidu an tas'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan satu alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Sampai seperti itu Allah tegaskan. Tapi kenyataannya ibu-ibu, ketika pilgub pilihan gubernur di DKI Jakarta, yang waktu itu antara Anies dan Ahok, bagaimana umat Islam di Jakarta? Astagfirullah. Ternyata banyak umat Islam di Jakarta yang memilih Ahok. Berarti ibu-ibu, dia ngaku Islam, tapi perilaku politiknya seperti orang kafir. Itu kalau diberitahu, kamu termasuk golongan kafir, marah itu. Ya kan? Padahal dia sholat, puasa, zakat, haji, umrah berkali-kali. Tapi perilaku politiknya seperti orang kafir. Astagfirullah. Ini sampai sekarang loh, Bu, masih banyak seperti itu. Ya kan? Saya kemarin waktu di Kalimantan Tengah, di kawasan Kuala Kapuas, 80% muslim yang dipilih bupatinya kafir. Astagfirullah. Akhirnya saya tunjukkan ini. Ustaz, kami baru tahu, Ustaz. Ini saya tolong baca, tolong jumlah berapa ayat itu? 19 ayat. Allah haramkan memilih pemimpin kafir. Ini loh. Nah sekarang wis cetha welo-welo. Pemimpin yang agamis, pemimpin yang ideologis. Dari 3 calon ini cuma Pak Anies. Walaupun kita bisa melihat kan, Bu,
Ibu lihat sendiri kan, dipaksa ibu. Ibu lihat kan kemarin di RCTI, ya kan, di RCTI, Ganjar kan wudhu ya, wudhu. Baru kali ini bu, orang wudhu itu tanpa ini biasanya kalau laki wudhu ini ditarik gini bu, ya kan? Itu ndak begini. Berarti ini kan gak ngerti din. Sehingga seperti kemarin Pak Muldoko tayamum habis basuh muka, basuh kaki. Tayamum. Jadi ini bu, imaratus sufaha, orang-orang yang tidak paham din. Ketika diangkat jadi pemimpin, akhirnya dia, apa yang terjadi? Fasad, kerusakan dan semua lini kehidupan. Itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Wa rajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Rawahu Bukhari. Jadi Rasulullah menegaskan setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam, seorang penguasa dia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyat yang dipimpinnya. Begitu juga seorang pria, seorang laki-laki, dia menjadi pemimpin bagi keluarganya. Kemana istri dan anak-anaknya diarahkan, ya kan? Dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu. Begitu juga seorang istri, itu pemimpin, ya kan? Dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia mengarahkan anak-anaknya. Seorang pembantu rumah tangga juga pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia melaksanakan tugas sebagai pembantu rumah tangga. Jadi seperti itu, ibu-ibu. Jadi semua akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya laki-laki, istrinya juga dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana mengarahkan anak-anaknya? Apakah dia ajak anaknya untuk al-khauf minallah, ya kan? Takut kepada Allah, atau hanya sekedar membesarkan saja tanpa diberikan tarbiyatul Islamiyah. Nah, itu. Jadi akan dimintai pertanggungjawaban. Ibu-ibu, bahkan sampai ketika kita safar, bepergian, Rasulullah memberikan aturan yang konkret. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadukum." Ini rawahu Abu Dawud. Jadi, jika 3 orang keluar bepergian atau safar, maka hendaklah mereka mengangkat amir safar, pemimpin rombongan safar itu tadi. Jadi sampai tidak hanya kita ketika kita sholat, sampai bepergian pun wajib diangkat seorang pemimpin. Begitu juga ibu di majelis taklim, kan diangkat siapa yang jadi ketua pengurusnya, ya kan? Yaitu semuanya dalam aspek kehidupan tidak lepas dari kepemimpinan. Jadi seperti itu. Bahkan Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fid dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, al-imamun adil, pemimpin yang adil. Itu akan mendapatkan naungan yang pada saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil. Itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ibu, kalau ibu punya anak gitu ya, punya anak, ada SMP, SMA, SD. Kira-kira ibu mengeterapkan keadilan itu gimana, Bu? Ada yang bisa jawab? Umpama contoh uang saku. Nah, beda. Jadi keadilan itu sesuai dengan proporsinya. Jadi kalau anak SMA, tidak mungkin kita beri 100
rupiah, kan tidak mungkin, ya kan? Jadi umpama ya Bu ya, yang anak SMA-nya 10.000, ya kan? Yang SMP-nya 5.000, yang SD-nya 2.000 gitu. Jadi itulah adil. Jadi adil itu bukan terus akhirnya semua sama gitu, enggak. Jadi harus proporsional sesuai dengan kebutuhan anak itu. Nah, seperti itulah Bu, keadilan. Nah, bahkan sampai Rasulullah memerintahkan untuk taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyu'ammar bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih. Jadi setiap muslim wajib mendengar as-sam'a wa ta'ah, dengar dan taat, baik dan perkara yang disenangi maupun yang dibenci, kecuali kalau diperintah maksiat. La ta'ah fi maksiyah, tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat. Nah, itu tidak perlu mendengar dan taat kalau diajak untuk berbuat maksiat. Oleh karena itu, ibu-ibu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika beliau menulis kitab Siyasah Syar'iyyah, beliau melandasi kitabnya yaitu surah An-Nisa ayat 58 dan 59. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma yu'abbih. Innallaha kana sami'an basira. Surah An-Nisa ayat 58 ini ditujukan untuk pemimpin, supaya dia menunaikan amanah kepemimpinan dan menjatuhkan hukum agar dia menjatuhkan hukum yang adil. Ini ditujukan surah An-Nisa ayat 58 ini khusus ditujukan pada para pemimpin. Kemudian surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi, yang kedua ini ditujukan untuk al-ummah, umat, termasuk perangkat-perangkat negara itu apa di Indonesia? ASN, aparat sipil negara, ya kan? Semuanya aparatur negara. Itu ayat yang surah An-Nisa ayat 59 ini, supaya taat selama yang memerintah itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena antara atiullah wa atiur Rasul dan wa ulil amri bisa kita lihat ketika kita membahas tentang atiullah wa atiur Rasul. Ini kan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur Rasul. Itu kalangan mufassir, ahli-ahli tafsir menafsirkan, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Itu taat tanpa reserve, tanpa syarat. Langsung sami'na wa ata'na. Karena apa? Diawali dengan atiu. Itu yang mendasari kita taat kepada Allah dan Rasulnya itu tanpa reserve, tanpa syarat. Langsung sami'na wa ata'na. Tapi begitu masuk wa ulil amri minkum, tidak ada kata atiu. Berarti ketaatan kita wajib bersyarat. Syaratnya apa? Kalau ada ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sikap kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau ada ulil amri yang menyelisih Allah dan Rasulnya, tidak wajib taat. Jelas? Nah, ini kesimpulan para mufassir. Begitu juga Al-Imam Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah. Beliau begitu rinci bagaimana tugas seorang khalifah, seorang pemimpin. Bahkan yang menjadi pokok bahasan kita, syariat Islam
itu mengatur terhadap seorang pemimpin itu bisa dimakjulkan. Apa dimakjulkan itu? Dilengserkan. Nah, itu. Kalau dia memenuhi dua syarat. Yang pertama, cacat dalam keadilan dan cacat dalam fisik. Di Indonesia pernah terjadi cacat dalam fisik, yaitu pada masa Presiden Gus Dur. Boleh dimakjulkan karena sangat membahayakan negara. Nah, sekarang Pak Jokowi itu sudah masuk boleh dimakjulkan karena cacat dalam aspek keadilan. Nah, ini sudah diperbolehkan dimakjulkan. Nah, ini. Bapak, kok bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana Al-Ghazali? Al-Ghazali memberikan satu penegasan, memilih pemimpin itu bukan berdasarkan rasio, tapi memilih pemimpin itu adalah wajib syar'i, kewajiban agama. Bukan rasio, tapi kewajiban din agama. Berarti ibu-ibu memilih pemimpin masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Ini. Jadi kenapa? Karena agama, kata Al-Ghazali, adalah fondasi, sementara penguasa itu pelindungnya. Jadi maka konsekuensi logis dari teori ini, Al-Ghazali tidak memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara itu seperti mata uang, iya kan? Ya, yang koin, seperti koin mata uang itu saling melengkapi. Nah, itu. Jadi seperti itu. Kalau orang-orang sekuler seperti yang sekarang di Indonesia, itu di Indonesia sekarang diterapkan sekulerisasi. Agama harus dipisah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau 2024 umat Islam gagal, ini gerakan sekulerisasi di Indonesia semakin masif dan brutal. Itu yang akan terjadi. Makanya 2024 ayo kita all out. Ya Bu, kita all out. Ayo kita berjuang maksimal. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika muncul ya kan Anies PKB ini, ya kan, dengan munculnya antara Pak Anies dengan Muhaimin ini satu goncangan politik yang sangat dahsyat bagi kalangan terutama nasionalis sekuler, komunis, Kristiani dan Yahudi dan semuanya itu. Kenapa? Kalau di Indonesia itu Muhammadiyah dan NU bersatu, selesai sudah problem kehidupan berbangsa dan bernegara. Kuncinya di situ. Makanya kita nanti akan mencoba hati-hati. Biasanya yang memecah dengan yang menyatukan lebih besar yang memecah. Mudah-mudahan umat Islam di Indonesia Allah satukan hati-hatinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi kan sudah saya sampaikan, setelah kita dijajah Belanda, kita sekarang dijajah oleh Cina. Oleh karena itu, ini akan saya munculkan nanti pada saat tanggal 16 September. Isu Wahabi akan menjadi isu yang senjata yang paling ampuh yang akan dijadikan oleh musuh-musuh Islam untuk memecah belah umat Islam di Indonesia ini, yaitu isu Wahabi. Oleh karena itu Buya Hamka memberikan kesimpulan, kalau isu Wahabi itu sudah muncul, berarti kita sedang dijajah. Karena isu Wahabi itu digunakan untuk memperlempang, apa memperlempang ini? Melempangkan kolonialisasi, penjajahan. Ini mulai dari dulu sudah. Begitu kita dijajah oleh Belanda, yang dimunculkan isu Wahabi. Sekarang kita dijajah oleh Cina, yang dimunculkan lagi isu Wahabi. Hati-hati ini. Ini senjata untuk memecah belah umat Islam. Ini kan.
Padahal kita NU Muhammadiyah semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Kalau Wahabi itu yang menggerakkan, itu akidahnya Khawarij. Siapa? Abdul Wahab bin Rustum. Itu di kawasan Maroko. Antara Abdul Wahab bin Rustum dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selisihnya 800 tahun. Tapi yang difitnah justru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini yang perlu diluruskan. Nah, alhamdulillah Profesor Ali Mustafa Yakub sudah meninggal beliau. Allahumma yarham. Beliau menulis buku berjudul Titik Temu Wahabi dan NU. Alhamdulillah, kalau yang nulis ini seorang ulama yang paham ilmu gitu ya, Profesor Ali Mustafa Yakub. Beliau adalah imam besar Masjid Istiqlal waktu itu. Beliau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau juga Rais Suriah PBNU bidang fatwa. Beliau juga alumni Universitas King Saud Saudi Arabia. Ini. Tapi beliau sudah meninggal. Ya. Mudah-mudahan ini inspirasi untuk menyatukan umat Islam. Ya kan? Nah, ibu-ibu, kita dulu pernah disatukan oleh Allah. Hampir 13 juta lebih. Peristiwa 212. Allah satukan. Ini peristiwa keberkahan ilahi. Di lapangan Monas. Tanpa undangan kan? Ibu-ibu kan tanpa undangan. Allah gerakkan semuanya. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan satukan kembali seperti ini. Ya kan? Makanya ibu-ibu, di saat ini kita bisa melakukan jihad politik. Jihad konstitusional dengan memenangkan pemimpin muslim yang ideologis. Alhamdulillah. PBNU, Muhammadiyah bersatu. Sepakat, ayo munculkan kepemimpinan yang bermoral. Bukan pragmatis. Artinya NU, Muhammadiyah dan NU sepakat 2024 akan memunculkan pemimpin yang bermoral. Saya kira dari 3 pasangan itu yang bermoral cuma Pak Anies. Kita jujur saja sudah Pak. Ini. Jadi alhamdulillah kalau sudah Muhammadiyah dan NU bersatu, insya Allah banyak problem kebangsaan ini terselesaikan. Dan insya Allah dari NU Muhammadiyah tadi itu lahirlah Pak Anies dan Muhaimin. Walaupun nanti Pak Muhaimin ini dapat bocoran dari Profesor Indrayana, beliau nanti akan dijadikan status tersangka. Tapi Pak Anies waktu itu bukan person-person. Pak Anies ngait PKB, bukan person-person, PKB. Berarti insya Allah kalaupun nanti yang terjelek ini kita bicara yang terjelek. Kalau nanti Pak Muhaimin langsung dijadikan status tersangka, insya Allah mudah-mudahan Allah munculkan dari PKB seorang tokoh ulama ya, yang memperkuat Pak Anies dalam memimpin bangsa Indonesia ke depan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira gitu ibu-ibu. Ini kita masih ingat ketika Pak Anies dilantik jadi gubernur DKI. Ini pidatonya Pak. Kita semua pribumi ditindak, dikalahkan. Kini saatnya kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Ini pidato Pak Anies saat beliau dilantik jadi gubernur DKI. Dan mudah-mudahan pidato ini akan muncul kembali. Kita wajib jadi tuan rumah di rumah kita sendiri. Jangan sampai kita jadi tamu di rumah kita sendiri. Saya kira gitu para ummahat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hingga siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.